Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin membahas hasil diskusi kami mengenai Narcissistic Personality Disorder untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi abnormal dengan dosen pengampu Ibu Masfuh Khatur Rohmah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rusda Salsabila Mumtaz. Di sini saya akan menjelaskan apa sih Narcissistic Personality Disorder dan apa aja sih gejalanya. Nah, Narcissistic Personality Disorder atau bisa disebut gangguan kepribadian narsistik merupakan gangguan kepribadian yang terjadi akibat adanya sikap atau perilaku seseorang yang secara berlebihan membangga-banggakan dirinya sehingga menimbulkan fantasi yang berlebih pada diri sendiri. Gangguan kepribadian narsistik ini termasuk gangguan mental yang disebabkan adanya perasaan ego yang tinggi, dan biasanya orang-orang yang mengalami gangguan tersebut seringkali memandang dirinya tuh lebih tinggi daripada orang lain dan menganggap orang lain tuh lebih rendah. Nah, selanjutnya apa aja sih gejala-gejalanya? Yang pertama itu ada cemas dan tegang. Maksudnya cemas dan tegang itu orang-orang yang mengalami gangguan tersebut akan cemas jika keberadaannya tidak diakui oleh orang lain. Jadi dia tuh akan melakukan segala cara agar diakui sama orang lain, entah cari perhatian atau yang lain-lain. Yang selanjutnya ada terlalu berlebihan menyikapi masalah. Jadi karena dia selalu ingin menjadi pusat perhatian, dia selalu berlebihan menanggapi sesuatu hal. Jadi ya itu berlebihan dan selalu lebay lah istilahnya gitu. Dan yang selanjutnya ada selalu merasa tidak puas. Karena apa? Karena setiap dia melihat orang lain, dia itu merasa kurang, karena dia tuh nggak bisa ngelihat orang lain tuh lebih dari dia. Jadi dia harus lebih dari orang lain gitu, harus dominan, harus lebih hebat dari orang lain gitu. Dia selalu merasa maunya lebih dan lebih. Jadi istilahnya dia si paling hebat lah, si paling berkuasa, si paling pede pokoknya. Ya pede boleh, tapi kalau berlebihan kan nggak baik juga gitu. Selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Syifa dan Bella. Sebelum saya melanjutkan ke penjelasan berikutnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Hayati, biasa dipanggil Syifa. Saya akan menjelaskan tentang apa sih penyebab dari Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik atau biasa disingkat dengan NPD. Kohut berpendapat bahwa gangguan kepribadian narsistik ini diakibatkan karena kegagalan anak dalam meniru empati dari orang tua, khususnya pada masa perkembangan awal. Anak akan terfiksasi pada tahap perkembangan berikutnya. Akibatnya, setelah dewasa belum menemukan hasil dalam mencapai figur ideal untuk memenuhi kebutuhan empatinya. Adapun beberapa penyebab lainnya yaitu yang pertama trauma. Trauma dalam artian terjadinya suatu peristiwa seperti kekerasan fisik, seksual hingga verbal yang membuat dia merasa terus tidak aman dengan situasi apapun. Penyebab trauma pada NPD ini mungkin pada masa kanak-kanaknya dahulu orang tuanya sering menganggapnya selalu remeh atau sering diejek tentang keburukan si anak, atau bahkan sering juga dianggap selalu salah saat hendak melakukan apapun. Sehingga anak tersebut akan selalu teringat dengan peristiwa tersebut yang membuat dia terus merasa tidak aman, sehingga membuatnya merasa trauma ingin melakukan hal apapun. Yang kedua, kurangnya kasih sayang pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi penyebab dari gangguan kepribadian narsistik ini. Mungkin dulu seorang anak mempunyai orang tua yang lalai terhadap anak, kurang berempati, dan selalu menghilangkan nilai terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Mengeksploitasi masa kecil berada di lingkungan yang tidak harmonis, atau dulunya anak tersebut sering menjadi korban kekerasan dan pola asuh yang tidak konsisten. Bila hal tersebut sering terjadi,
maka anak akan mencari sendiri dengan cara mengidealkan dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan empatinya. Yang ketiga, penilaian secara berlebihan terhadap realistis yang dialami oleh anak. Munculnya gangguan kepribadian narsistik terjadi akibat adanya penilaian secara berlebih-lebihan terhadap realitas yang dialami oleh anak. Sehingga anak memiliki keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Apabila sikap orang tua yang terlalu sering memanjakan dan menuruti segala permintaan anak-anaknya merupakan salah satu contoh sikap yang berlebihan sehingga perilaku narsis muncul dari kombinasi pujian orang tua. Hal tersebut merupakan pemicu munculnya gangguan kepribadian narsistik. Selanjutnya, gimana sih cara pencegahannya? Nah, di sini yang pertama itu ada mengubah pola asuh. Cara yang tepatnya dengan cara sering mengevaluasi dan mengedukasi diri sendiri terlebih dahulu. Lalu, carilah dan kenalilah minat dan bakat kita. Misalnya kayak pingin ngelakuin apa yang bisa kita jadikan sebagai hobi yang tidak membuat kita cepat bosan. Yang kedua, memberikan hal-hal yang positif. Sering mendengar hal-hal ataupun perilaku yang secara positif untuk diikuti. Sering baca buku ataupun artikel yang sangat bermanfaat untuk dipelajari. Dan yang paling utama, harus bisa mencoba mengubah pola pikir buruk menjadi terus selalu positif untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang ketiga, mempercayakan kepada dirinya untuk lebih mengembangkan diri. Orang tua wajib bertanggung jawab kepada anak untuk mempercayakan dirinya untuk dapat mengembangkan potensi diri. Mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu. Kemudian, cari tahulah kelebihan dan kekurangan dari diri kita tersebut. Jika kita mengetahui kekurangan kita itu apa, maka berusahalah untuk terus memperbaikinya. Kemudian, jadilah individu yang open-minded terhadap saran dan kritikan dari orang lain. Dengan begitu, akan bisa membangun pola pikir kita. Dan selanjutnya, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru yang bisa mendorong diri kita untuk keluar dari zona nyaman dan pasti akan menemukan bakat tersembunyi yang ada pada dalam diri kita. Intinya, dari ini semua, yang terpenting itu harus percaya diri dan harus terapkan self-love ya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bella. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bella Ines Aprianti dari kelompok 11 dengan NPM 11519321. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih caranya melakukan penanganan terhadap penderita narcissistic personality disorder. Yang pertama itu melakukan psikoterapi. Melakukan psikoterapi bertujuan untuk membantu narsisis atau penderita narcissistic personality disorder agar dapat mengubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik, seperti dapat menerima kekurangan yang ada pada dirinya sendiri, dapat memahami dan mengelola perasaannya sendiri, terus juga dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain, dan ingin membebaskan perasaan ingin sempurna, seperti harus lebih bersyukur terhadap apa yang ada pada dirinya sendiri. Lalu yang kedua itu ada terapi keluarga. Jadi pada terapi ini biasanya si penderita dan keluarga dipertemukan untuk menjelajahi atau membicarakan konflik apa saja sih yang ada pada mereka. Lalu bagaimana sih komunikasi antara keluarga dan si penderita. Dan terakhirnya itu akan ada pemecahan masalah antara keluarga dan penderita. Lalu yang ketiga itu ada pemberian obat-obatan jika diperlukan. Dan yang keempat ada melatih diri memandang orang lain secara positif. Dalam konteks ini, individu dilatih agar dapat memandang orang lain bahwa orang lain itu memiliki kelebihan dan juga keistimewaan. So, buat kalian yang merasa, oh kayaknya gue ada nih gejala atau ciri-ciri seperti yang dijelaskan sebelumnya, please kalian jangan self-diagnose ya. Lebih baik kalian konsultasikan kepada tenaga profesional. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Bye.